Om Swastiastu. Saya Imade Murjanayase, mahasiswa PPG, Staf Empuk Turan Singaraja. Oke, kita mulai ujiannya. Bapak, selamat datang di ujian komprehensif. Jadi hari ini akan ada 3 tahapan ujian. Yang pertama itu ada simulasi mengajar. Nanti seperti field teaching. Nanti Bapak boleh kalau ada PP, kalau mau share screen boleh. Kalau juga silahkan. Itu 10 menit waktu simulasinya. Silahkan boleh dipilih mau PB atau PJ simulasinya. Setelah itu baru nanti akan ada wawancara. Setelah kan Puja Trisandia, mungkin saya akan nanti. Baik, mempersingkat waktu, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu simulasi. Bapak mengajar, saya ukur waktunya selama 10 menit. Silakan bisa dimulai, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik, ya sekarang dalam pelajaran kali ini terlebih dahulu sebelum kita melalui pelajaran tentang Trikaya Parisuda, marilah kita berdoa dengan sikap amustikarana. Om Abigenam Astu Namasidam. Ya. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran kali ini, apakah anak-anak semuanya hadir? Oh iya, terima kasih anak-anak. Itu yang Bapak harapkan. Anak-anak semuanya sudah hadir. Nah, sebelum anak-anak pergi ke sekolah, apakah anak-anak sudah pamitan dengan orang tua? Oh iya, nah, itu harapan Bapak ini ada kaitannya dengan pelajaran kali ini yaitu Trikaya Parisuda. Nah, biar gini anak-anak, sekarang anak Bapak kasih menyanyi dulu tentang Garuda Pancasila. Ya. Ya, selesai sudah, anak-anak sudah menyanyikan yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Nah, sebelum itu anak-anak biar anak-anak semangat, Bapak kasih anak-anak dulu tepuk semangat Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang sebelum ini anak-anak, Bapak akan kasih anak-anak menonton video dulu anak-anak menonton video. Sekarang anak-anak simak. Iya, anak-anak sudah selesai menyimak video tadi ya. Adapun tujuan pelajaran kali ini anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian dan menyebutkan bagian-bagian dari Trikaya Parisuda sebagai tuntunan hidup. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah Bapak kasih video. Apa yang anak-anak ketahui dari video tadi? Iya, baik sekali Wayan. Wiswartika sudah bisa yaitu menjelaskan pengertian dari Trikaya Parisuda. Coba yang lainnya. Plus dulu untuk anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya. Siapa lagi? Ya, coba Made. Oh iya, Made sudah bisa memberi yaitu bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Ya, plus untuk anak-anak ya, temannya ya, yang sudah memberikan apresiasi. Ya, di sini bagian-bagian dari Trikaya Parisuda anak-anak sudah menyebutkannya ya. Di antaranya ada Manacika Parisuda ya. Kedua ada Wacika Parisuda. Dan ketiga adalah Kayika Parisuda. Ya, itu anak-anak. Nah, semangat dulu anak-anak ya. Kita aplaus untuk teman-temannya yang sudah memberikan masukan tentang video tadi ya.
Nah, di sini anak-anak selanjutnya Bapak akan kasih lihat. Nah, tentang kehidupan anak sehari-hari ya. Coba anak-anak lihat gambar nomor 4. Siapa yang bisa? Iya, Agus. Iya, Agus bisa. Nah, dapat melihat yaitu temannya yang lagi jatuh itu ditolong ya. Nah, itu gambar nomor 4. Gambar nomor 5, siapa yang bisa? Coba anak-anak lihat. Iya, bagus sekali. Gambar nomor 5 di sini ada anak-anak sekolah yang sedang membantu orang tua lagi menyeberang di jalan ya. Nah, itu anak-anak. Bapak kasih anak-anak es breaking dulu ya, biar tidak anak-anak merasa jenuh. Kita refresh dulu ya. Kita istilahnya sekarang bernyanyi ya tentang Trikaya Parisuda ya. Ya, siapa yang bisa bernyanyi anak-anak? Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuatlah yang baik. Trikaya Parisuda, Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Nah, itu anak-anak speaking tadi ya. Nah, itu sangat penting anak-anak ya. Dalam menyanyikan lagu bisa, pembelajaran itu bisa anak-anak nyanyikan. Anak-anak bisa mengingat ya. Nah, anak-anak nanti pelajari lagi ya, biar lancar. Nah, sekarang Bapak di sini akan bagi anak-anak tentang perbuatan anak-anak yaitu yang ada di sekolah ya. Nah, tentang perbuatan baik yang anak-anak lakukan. Bisa dengan bercerita anak-anak. Anak-anak bisa menggambarkan. Ya, anak-anak bisa menulis. Nah, sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, baik untuk anak-anak yang suka menggambar, tolong masuk ke dalam teman-temannya yang suka menggambar. Untuk yang bercerita, silahkan duduk di sampingnya. Kumpul dengan teman-teman yang suka bercerita. Dan juga yang menulis. Ada pertanyaan, anak? Iya, tidak, silakan. Sekarang anak-anak kerjakan. Ya, Bapak tunggu 30 menit maksimal. Ya, ya. Iya, sudah. Sekarang nah, di dalam kelompoknya ini dibagi menjadi 3. Siapa yang mau mewakili? Ya, kelompoknya yang menulis dulu. Ya, yang menulis silakan. Oh iya, silakan. Made maju. Iya, baik sekali. Made sudah bisa menuliskan tentang perbuatan baik yang ada di lingkungan atau di sekolah. Nah, di sana tadi dituliskan Made sudah menolong temannya yang lagi jatuh. Ya, aplaus untuk teman-temannya. Ya, untuk kelompok yang menulis. Ya, sekarang Bapak lanjutkan. Siapa yang mau presentasi ke depan untuk anak-anak yang menggambar? Silakan gambarkan. Iya, coba Wayan. Ya, Wayan. Coba presentasikan ke depan. Di depan teman-temannya. Iya, Wayan gambarannya bagus sekali. Wayan sedang di sini menggambarkan tentang orang yang lagi
menolong temannya yang jatuh. Ya, baik sekali. A plus untuk Wayan. Ya. Nah, itu anak-anak. Semangat tolong anak-anak ya. Nah, nah sekarang untuk yang bercerita. Sini anak. Anak-anak yang suka bercerita ya, siapa? Ayo, ayo, siapa yang mau maju yang bercerita? Iya, Putu coba maju ke depan. Yang lainnya dengarkan temannya bercerita ya. Iya, itu aplaus untuk eh Putu. Ya, Putu sudah menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan di sekolah. Ketemu dengan eh, Bapak Guru, Ibu Guru mengucapkan salam Om Swastiastu. Ya, baik sekali. Untuk masuk di kelas juga. Ya, sudah diceritakan tadi, yaitu mengucapkan salam Om Swastiastu dan mengetok pintu. Ya, baik sekali anak. Aplaus untuk ketiga kelompok. Nah, itu anak. Ya, Lagi, Pak. sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan tentang pelajaran kali ini. Nah, apakah anak-anak 1 menit. apa yang anak-anak ketahui ya dari pelajaran tadi? Ya, tentang pengertian dari Trikaya Parisuda sebagai tuntunan hidup dan bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Ya, baik sekali anak-anak ya. Sekarang Bapak akan kasih anak-anak tes formatif ya. Nah, Bapak ingin tahu sebagaimana kemampuan anak-anak tentang pelajaran kali ini yang Bapak berikan pada anak-anak ya. Ya, ini Bapak bagikan aja. Nah, waktunya 15 menit anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Iya, kalau sudah anak-anak kumpulkan tugasnya ya. Ya, Kumpulkan cukup, tugasnya Pak. ya. Bisa dicukupkan deh. Nih, Dicukupkan mengajarnya karena waktu udah habis nih. nih. Nah, ini anak-anak nanti Bapak akan lanjutkan minggu depan ya. Nah, sekarang anak-anak sudah pelajarannya bagus sekali ya, penerimaannya sudah ya. Nah, karena waktu sekarang Bapak akhiri dengan ya dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Baik, Meeting kontak. tahap 1 sudah dilewati. Selanjutnya Nggih. kita ke Trisandi dulu, Pak. Nggih. Trisandi dulu, baru terakhir wawancara. Swastiastu Ibu, kenapa Ibu? Coba dilantunkan ke, Trisakti. coba dilantunkan mantram Trisandya, baik apa artinya, Pak? Oh, bait dari semua semua tulisannya, Bu. Apa bait pertama aja? Bait ketiga, Bait ketiga. bait ketiga, baris ketiga. Om Tuam Siwah Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Sarudraja Purusah Pariketirtah yang artinya di sini Artinya apa, Pak? Om ia adalah Siwa. Ia adalah Dewa Agung. Anda adalah Iswara, Prameswara, Anda adalah Brahma, Wisnu, dan Rudra. Anda adalah perusa jiwa tertinggi dari sumber segalanya.
Oke, selanjutnya bait kelima, Pak. Bait kelima. Om Swamo Swamam Mahadewa Sarwo Pranitangkara Mamuja Sarwo Papebdyah Palaya Swo Sada Siwo. Nggih. Artinya, Om, maafkan aku Dewa Agung, Anda yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Selamatkan aku dari dosa-dosaku dan lindungi aku, oh Sadasiwa. terakhir bait keempat, Pak. Bait keempat. Om Papo Ham Papo Karmaham Papatma Papa Sembawa Rahim mampun dari kaksah sebahya biantara suci. Om, saya penuh dengan dosa. Tindakan saya penuh dosa. Saya sendiri berdosa. Dan kelahiran saya berdosa. Selamatkan aku, oh lotus bermata satu. Bersihkan tubuh dan pikiran saya. Baik, tahap kedua sudah selesai. Selanjutnya tahap wawancara, nggih, Pak. Nggih, Bu. Hanya sedikit terkait dengan modul ajar yang sudah disusun. Kalau mau ajarnya yang Bapak susun kan yang tanyakan dua-dua PBL dan PJBL-nya. Untuk yang modul ajar PBL dan PJBL yang sudah Bapak buat, kira-kira apakah sudah sesuai prinsip-prinsip Merdeka Belajar, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira apa yang menunjukkan Yang menunjukkan di sana adalah siswa itu didorong untuk aktif di kelas. Guru adalah sebagai fasilitator. Nah, di sini dalam pelajaran kurikulum Merdeka diharapkan di sini anak siswa itu aktif berkolaborasi dengan teman-temannya, contohnya bekerja kelompok. Siswa dituntut untuk aktif di dalam kelas. Tidak halnya seperti dahulu siswa cuma menyimak saja atau guru cuma memberikan metode ceramah yang dilakukan muridnya diam aja. Kadang-kadang murid bisa mengantuk, tidak ada greget untuk dalam pelajaran kalau yang diberikan cuma monoton saja, contohnya dalam metode ceramah. Sekarang dalam kurikulum Merdeka murid dituntut aktif yang sesuai dengan kebutuhan dari murid tersebut. Nah, itu aja yang bisa Tiang kasih dosen. kemudian untuk teori belajar kalau dikaitkan dengan modul itu ada tidak Pak ya teori belajar yang sesuai? Yang sesuai untuk teori belajar yaitu teori belajar konstruktivisme, pelajaran yang menyatakan bahwa
pengetahuan itu dibangun dari pengalaman siswa, pengalaman siswa itu tersendiri, Ibu. Kemudian pada saat membuat modul ajar penerapan, apakah Bapak menggunakan teknologi, bantuan teknologi digital dalam modul PBL ataupun PJBL? Iya, iya Bu. Bentuknya seperti Eh, apa, Pak? dalam pelajaran di Tiang kepada murid, biasanya Tiang memberikan kepada murid video, berupa video Ibu. Video tersebut ditonton oleh murid, setelah itu kita berikan umpan apa yang anak-anak ketahui dari video yang Bapak sajikan. Di sini istilahnya ada greget lah murid dalam pembelajaran. Tidak sekedar hanya murid menerima dari pelajaran dari guru tersebut. Tidak ada greget eh, kalau muridnya tidak kita berikan media. Kita itu bersinergi dengan teknologi yang ada. Walaupun kita sebagai guru, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, biar apapun pelajaran yang ada di sekolah bisa diterima dan bisa istilahnya berjalan seiring dengan waktu teknologi yang berkembang pada saat ini. Oke. Nah, kemudian apa yang membedakan antara PBL dengan yang Yang membedakan modul JBL? untuk PBL, siswa di sini aktif eh, aktif di dalam istilahnya dalam permasalahan yang ada kaitannya dalam pelajaran. Kalau PJBL istilahnya kita menghasilkan produk, Ibu. Produk berupa dalam kehidupan titiang sehari-hari kita menuntut siswa untuk membuat ya sedikit tidaknya bikin canang ceper lah. Nah, itu bisa kita pergunakan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari bahkan baik di sekolah maupun di rumah kita melakukan hal itu, Ibu. Tiap hari murid sudah dituntut, pagi sudah murid eh, mengaturkan canang, dan atau segahan yang mereka lakukan di sekolah itu kita lakukan tiap hari. Kita nih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terkait dengan LKPD yang diminta di PBL, siswa diminta apa, Pak, kalau LKPD-nya? LKPD siswa itu dituntut untuk eh, berbuat baik yang mereka lakukan di sekolah. Itu Nah, itu peserta didik yang mereka lakukan di kan sekolah mengerjakan sesuatu. itu dalam kehidupan yang mereka lakukan sehari-hari. Contohnya dalam Trikaya Parisuda, anak-anak dituntut di sana untuk pertama kalinya kita harus berpikir yang baik. Yang kita lakukan di sekolah, kita contohnya mendoakan teman, biar mereka sehat dan lain sebagainya. Dan juga berkata yang baik dari perkataan tersebut. Kalau kita baik berkata di sekolah maupun di masyarakat,
yang sering kita lakukan atau murid sering lakukan, bertutur kata yang sopan dan berbuat yang baik yang mereka lakukan di sekolah sudah ya berjalan dengan lancar. Itu Ibu. Kalau instrumen penilaiannya, bagaimana caranya menilai itu Pak? Kalau siswanya sudah mengerjakan LKPD-nya, instrumen Nah, apa yang Bapak gunakan untuk menilai? di sini dalam penilaian, instrumen penilaian, di sini Titiang eh, instrumen sikap dulu Ibu. Setelah itu instrumen Oke, sikap, setelah itu pengamatan tentang keterampilan yang mereka lakukan mm, dan pengetahuan, Bu. oke. Ini. Pengetahuannya berupa apa? Nah, tentang pengetahuannya tes tertulis, Bu. Tes tertulis, umpamanya Oke, contohnya bagian-bagian dari Trikaya Parisuda, pengertian dari Trikaya Parisuda, begitu, Ibu. oke. Kemudian untuk modul P5-nya, Bapak mengambil tentang apa, Pak, modul P5-nya? Untuk P5-nya tentang sampah, Bu. Pahlawan sampah. Nah, di sini Nah, adalah itu dalam masuk P5 ke mana? gaya hidup yang berkelanjutan. Yang artinya gerakan mengajak Oke, warga sekolah memilah dan mengelola sampah agar menjadi hal-hal yang berguna. Contoh di sini dalam hal ini yang sudah Tiang terapkan Ibu di sekolah untuk P5-nya kita menggunakan umpamanya contohnya eh, botol-botol aqua plastik biar kita bisa kita gunakan biar tidak dibuang begitu saja. Itu juga akan mengganggu eh, dalam ekosistem atau tanah. Kita menggunakan hal oke, itu untuk hal-hal berguna, contohnya untuk tempat pulpen kita gantung di gini kita hiasi di sana. Nah, itu contohnya dan juga ada botol-botol tersebut untuk kita jadikan sebuah rubrik. Nah, contohnya di sini ada tempat duduk, Ibu. Nah, itu kita kasih di sana di dalamnya sampah, umpamanya contohnya kain-kain yang rusak kita tampung di sana di dalam botol, kita ikat, itu kita jadikan untuk meja ataupun kursi yang sudah kita lakukan di sekolah ini, Bu. oke, baik, Bapak. Yang terakhir itu tentang PTK. Bapak judulnya apa PTK-nya? Judul PTK yang Tiang buat penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu dalam materi Trikaya Parisuda pada siswa kelas 2 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 di SD Negeri 3 Asaduren, Bu. Oke, bagaimana teknis pengambilan data, Nah, di sini teknis pengumpulan datanya? Maksudnya cara mengumpulkan data hasil belajar dengan cara apa? Apakah metode wawancara, metode observasi, apakah tes? Apa yang akan singkat Pak ya, karena waktunya sudah habis. nah di sini kita berupa tes, Bu. Oke.
Berapa jumlahnya, Pak? 10, Bu. Berapa siklus PTK-nya? 2 siklus, Bu. Dalam penelitian. Apa yang menyatakan penelitian itu berhasil? Dalam PTK tersebut, untuk memenuhi hasil, di sini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dilakukan. Syaratnya Syaratnya nilainya harus berapa, Pak? Ada nilai minimal atau tidak? ada, Bu. Nilainya 75 ke atas dikatakan sudah memenuhi syarat, dan 74 ke bawah tidak memenuhi syarat. Ujian kita hari ini, selamat Bapak sudah menyelesaikan ujian komprehensif. Ujian ini dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.